Kalian yang masih duduk di sana dan di sana, ayo kita berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau memuji kebesaran Tuhan. Bahwa Allah kita itu Allah yang besar, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Gunung-gunung, sungai-sungai, bintang-bintang, semua itu adalah ciptaan Tuhan. Yuk kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita mengagungkan nama Allah kita yang besar. Kakak aja adik-adik untuk menyanyikan satu pujian. Allahku besar, kuat dan perkasa. Kita belajar gerakannya ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Nah, semua Tuhan ciptakan karena Tuhan mengasihi manusia. Karena Dia Allah yang besar, Dia menciptakan segala sesuatu untuk manusia. Kita akan pujikan lagu ini dalam versi bahasa Inggrisnya ya. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. Oh oh, my God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. Oh oh. Nah, kita akan berdoa, kita mau minta pertolongan Tuhan, menyiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk kembali beribadah kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah hadiri setiap hati anak-anak-Mu Tuhan, sehingga hari ini kami boleh menikmati sukacita untuk beribadah kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kalian tahu nggak kalau hari ini itu adalah hari yang sangat spesial buat kita semua. Kenapa hari ini spesial? Karena hari ini kita merayakan Paskah. Apa itu hari Paskah? Yaitu Tuhan Yesus bangkit dari kematian, mengalahkan maut, sehingga Tuhan menang. Tuhan berkuasa atas maut, sehingga dengan kebangkitannya kita semua anak-anaknya diberikan kehidupan ini dan hidup kita tidak sia-sia. Nah, kakak aja adik-adik menyanyikan satu pujian Anak Allah, Yesus namanya. Nah, kubur kosong membuktikan Tuhan kita Yesus sudah bangkit dari maut.
Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Indra. Nah, adik-adik, Kak Novel mau cerita sebuah pengalaman. Suatu ketika, Kak Novel itu pernah pergi ke suatu tempat, kayak tempat wisata gitu ya, ada air terjun. Dan ketika itu hujan deras sekali, sehingga Kak Novel dan keluarga itu mau pulang nggak bisa karena hujan itu deras. Jadi dari tempat itu mau ke parkiran itu nggak bisa. Kalau kita tetap terus jalan pasti akan basah semua. Lalu tantenya Kak Novelin itu mengajak kita semua itu waktu itu ngajak kami untuk menyanyikan satu lagu. Dan setelah nyanyi lagu itu nggak lama hujan itu reda adik-adik, sehingga kita bisa jalan ke tempat parkir dan pulang. Nah, lagu itu adalah lagu Ku Menang, Ku Menang. Dan kadang-kadang lagu ini itu dinyanyikan oleh orang-orang saat kita itu takut. Misalkan kita lewat tempat yang gelap, kita takut. Biasanya nyanyikan lagu ini tuh jadi kita tuh jadi punya keberanian. Karena apa? Kita tahu kita itu lebih dari pemenang. Sebab Tuhan kita selalu menyertai kita. Allah kita yang hidup, yang sudah bangkit dari maut, itu menyertai kita sehingga kita punya keberanian untuk berjalan bersama Tuhan. Nah, kita siapkan hati kita nyanyikan lagu Ku Menang bersama Yesus Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi. Semoga adik-adik semuanya sehat ya. Bentar ya, Kak Indra buka dulu ya. Kenapa? Ada yang sakit? Loh, kasihannya. Gak apa-apa, nanti kita berdoa sama-sama ya. Untuk teman-teman, untuk adik-adik yang badannya kurang sehat. Tapi bukan hanya berdoa, adik-adik juga harus tetap taat sama papa mama. Kalau disuruh istirahat, ya istirahat, tidur jangan malam-malam. Kalau disuruh belajar, ya belajar cepat-cepat supaya cepat selesai, cepat tidur ya. Jangan handphone terus ya. Nanti sakit susah sendiri. Sebelum kita mulai, kita berdoa yuk. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan kepada kami semua, kepada adik-adik dan kepada kakak-kakak sekolah minggu. Kau menolong setiap kami agar kami selalu menjaga kesehatan kami. Kau menolong setiap kami agar kami tetap setia beribadah kepada Tuhan melalui ibadah sekolah minggu maupun ibadah umum. Pimpin kami pada saat ini ketika kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kau menolong agar kami mendengarkan dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami juga mau menyerahkan untuk adik-adik yang badannya kurang sehat. Kau menolong memberi kesehatan, memberi istirahat yang cukup agar adik-adik dapat segera pulih kembali. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kakak punya sesuatu. Ini. Lihat tanda. Lihatin ya. Ada yang tahu apa ini? Ada. Nih lihat ini, ada batu besar. Lalu ada lubangnya di sini. Tahu? Ya betul. Ini goa. Goa besar. Lubangnya ini seukuran Kak Indra gini ya. Kurang lebih segini ya. Jadi cukup besar. Batunya juga besar ya. Ya setinggi Kak Indra gini, lihat nih. Besar kan?
Nah, gua ini buat apa sebenarnya gua ini? Zaman dulu gua itu digali di atas ada bukit yang besar, lalu digali gitu ya sampai lubang, lalu di dalam dijadikan sebagai kuburan. Tahu kuburan ya? Masih ingat ketika Yesus mati? Ingat? Kak Indra kasih tahu ya. Dulu 2000 tahun yang lalu ketika Yesus mati disalib ya. Disalib, lalu tiba-tiba ada seorang yang bernama Yusuf dari Arimatea. Dia murid Yesus, tapi dia agak-agak takut gitu ya, takut ditangkap sama orang Yahudi gitu. Waktu Yesus mati, dia memberanikan dirinya menghadap ke Pilatus, lalu minta mayat Yesus supaya apa? Supaya diambil bisa dikuburkan. Nah, Pilatus mengizinkan, oh ya boleh. Lalu si Yusuf ini pergi, dia sama-sama temannya ada Nikodemus juga, pergi menurunkan mayat Yesus dari salib. Lalu mereka sesuai dengan adat waktu itu, mereka mempersiapkan acara penguburan, dikasih minyak gitu ya, segala macam. Pakai uang siapa ya? Pakai uang sendiri, pakai uangnya mereka. Mereka rela. Kenapa? Karena mereka murid Yesus dan mereka itu mengasihi Yesus. Jadi Yesus sudah mati aja, mereka tetap mengasihi. Disiapin segala macam semuanya sudah. Lalu mereka bawa mayat Yesus ke dalam kuburan goa tadi itu ya. Nah, seperti ini. Ini masukin ke dalam sini, masuk ke dalam. Setelah semua siap, nah waktu mereka pergi itu bukan hanya si Yusuf dan si Nikodemus aja, tetapi ada juga diikuti oleh para perempuan, ada wanita itu Maria Magdalena, lalu ada Maria ibu Yakobus dan lain-lain ikut, sehingga perempuan-perempuan ini tahu, oh jalannya ke kubur Yesus lewat mana, mereka tahu. Yesus dibaringkan di dalam sini, sebelah mana mereka tahu. Setelah selesai semuanya, ditutup pintunya, didorong. Kalau satu orang yang dorong, nggak bisa, terlalu berat. Satu orang nggak bisa, berusaha lagi, dua nggak bisa. Ini batu sangat berat, sehingga perlu banyak orang untuk menggulingkan atau menggesernya. Dikit lagi, ayo, tertutup. Loh Kak, masih ada bolong ya? Bukan, ini kotoran, ini tanah ini ya. Tertutup, rapat, tidak ada yang bisa masuk, tidak ada yang bisa keluar. Di dalam ada orang? Nggak ada, hanya ada mayat Yesus. Ya, tidak ada yang bisa masuk. Lalu mereka pulang mempersiapkan besok kan hari Sabat, jadi mereka pulang beristirahat. Tapi si Maria ini masih bersedih di kubur sini. Mereka masih duduk sebentar bersedih, lalu kemudian mereka pulang. Apa yang terjadi? Ternyata ada orang-orang imam-imam itu dan orang Farisi ingat, dulu waktu Yesus masih hidup, dia mengatakan bahwa dia akan bangkit di hari ketiga. Jadi bagaimana kalau kita jaga kubur itu supaya tidak ada yang datang mencuri mayatnya. Ayo kita menghadap Pilatus, kita minta penjaga. Lalu mereka pergi minta penjaga. Akhirnya dikasih penjaga. Penjaganya berdiri di depan sini. Dung. Jaga. Lalu batu ini disegel. Ya, jaga supaya tidak ada orang yang boleh datang merusak, segel atau bongkar atau menculik mayat Yesus. Mereka berpikir, pasti nanti dicuri sama murid-muridnya. Jadi mereka kasih penjaga. Setelah itu penjaganya jaga, yang lain sudah tidak ada orang. Besoknya hari Sabat, mereka tidak beraktivitas. Ingat ya, hari Sabat, hari beristirahat. Sehingga waktu zaman dulu sama sekali tidak boleh melakukan kegiatan apa saja. Nah, lucunya si imam-imam kepala dan orang Farisi itu bilang, hari Sabat tidak boleh bekerja. Tapi mereka suruh penjaga ini bekerja ya. Orang Farisi ini benar-benar Farisi ya. Akhirnya hari Sabat berlalu. Setelah hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria yang lain temannya itu cepat-cepat bersiap-siap rempah-rempah gitu, lalu minyak. Mereka siap semua. Untuk apa ini rempah-rempah? Mereka mau pergi ke kubur Yesus. Lalu mereka pergi pagi-pagi, gitu ya. Setelah semuanya siap, mereka berjalan. Lalu di tengah jalan mereka bercakap-cakap. Ada yang bilang gini, nanti
siapa yang buka pintu kubur ya? Bingung, mereka bingung. Mereka kan pergi tuh bawa rempah-rempah dan tidak ada banyak orang dan tidak ada laki-laki yang kekar untuk dorong batu yang besar itu kan. Jadi mereka bingung, siapa nanti yang bantu ya? Sambil jalan, sambil bingung, mereka tetap jalan. Mereka tetap menuju ke kubur Yesus. Sudah mendekat, tiba-tiba adik-adik, gempa bumi yang dahsyat terjadi. Gempa bumi yang besar terjadi. Seorang malaikat turun dari langit. Turun ke mana? Turun ke batu kubur Yesus. Lalu batu itu digulingkan sehingga pintu gua itu terbuka. Nah, kayak sini ya. Jadi kayak gini, misalnya ini didorong. Kalau malaikat, Kak Indra nggak tahu ya, mungkin sangat kuat sekali, cepat aja, langsung kebuka, gitu ya, sehingga goanya terbuka. Lalu malaikatnya duduk di atas batu ini. Penjaganya bagaimana, Kak? Penjaganya yang lagi jaga, mereka semua gemeteran, mau ngomong apa mereka juga nggak tahu. Saking takutnya dan kejadian itu sangat cepat sehingga semua penjaganya yang di situ langsung kaku, jatuh seperti orang yang sudah tidak bernyawa lagi, kaku, tidak bisa buat apa-apa lagi. Lalu tiba-tiba si malaikat ini berkata kepada Maria, Maria kan sudah tiba gitu ya, jangan takut, jangan takut. Aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu kan? Maria takut gak ya? Ya tentu saja takut ya. Maria dan teman-temannya juga takut, tetapi mereka berusaha mendengarkan karena malaikat itu berkata dengan ramah kepada mereka. Lalu mereka mengatakan, Yesus yang disalibkan itu tidak ada di sini. Sini, sudah tidak ada. Dia sudah bangkit, dia sudah hidup. Maria hanya bisa mendengarkan. Lalu si malaikat meneruskan, coba cek di dalam, coba lihat di dalam. Lalu mereka masuk ke dalam. Sampai ke dalam, sampai ke dalam tempat yang membaringkan Yesus ini sudah tidak ada orang lagi. Sisa kainnya saja. Kosong. Lalu Maria lihat, iya benar kosong. Waduh, dia takut, tapi dia senang juga, sukacita. Berarti Tuhanku hidup. Senang dia, tapi takut juga. Malaikat meneruskan, ulang, sampaikan kepada murid-murid yang lain bahwa Yesus sudah bangkit dan dia mendahului kamu di Galilea. Kamu bisa menemui Yesus di Galilea. Lalu Maria dan teman-temannya cepat-cepat tuh, ya. Ini mereka keluar, lalu mereka lari. Bukan lari ketakutan, tapi lari cepat-cepat supaya memberitakan kepada murid-murid Yesus yang lain. Ketika mereka lari, ternyata tiba-tiba Yesus bertemu dengan mereka. Yesus menunjukkan dirinya kepada Maria. Begitu Yesus muncul, Maria lihat, langsung Maria memeluk kaki Yesus saking senangnya. Tapi Yesus berkata, jangan takut, pergilah katakan kepada saudara-saudara yang lain bahwa saya menunggu mereka, mendahului mereka di Galilea. Lalu Maria pergi, sudah sampai ke murid-murid yang lain. Langsung murid-murid yang lain ketika mendengar cerita dari Maria itu langsung lari juga menuju ke kubur Yesus. Mereka pergi. Ada Yohanes, ada Petrus, dan ada yang lain pergi ke sana. Ngecek, bener gak sih omongannya para wanita ini, perempuan-perempuan ini bener gak sih? Jangan-jangan bohong gitu ya. Mereka pergi cek ke sana. Periksa di luar, dilihat, masuk ke dalam, dilihat. Ketemu enggak ya mayat Yesus? Nggak ada adik-adik. Ternyata benar. Mayat Yesus sudah tidak ada. Artinya apa kalau mayatnya ada? Artinya Yesus telah bangkit. Ya benar. Yesus telah bangkit. Dia telah hidup kembali. Lalu Yesus hidup kembali. Mereka senang sudah. Nah itu kan dulu ya senang ya. Kalau sekarang Yesus sudah bangkit terus
kita ngapain dong? Ada yang tahu? Nah, begini adik-adik. Ketika Yesus mati di salib, dia telah dihukum karena dosa-dosa kita. Dosa Kak Indra, dosa orang-orang yang lain. Dia dihukum. Jadi dosa kita sudah ditanggung Yesus. Sehingga dia dihukum, dia mati. Kita sudah diampuni, sudah. Apakah kita sudah langsung, oh Yesus sudah mati, aku sudah selamat? Belum. Belum ya, Yesus sudah mati. Dosa kita sudah diampuni. Tapi bukan otomatis kita selamat. Setelah Yesus bangkit, Yesus hidup. Yesus dengan hidupnya yang akan menyelamatkan kita. Sehingga ketika Yesus mengalahkan maut, Yesus bangkit, kita pun juga nanti pasti akan diselamatkan seperti Yesus bangkit dari maut itu. Nah, untuk itu adik-adik, kita sekarang yang sudah ditebus ini jangan hidup seenaknya, Yesus sudah mati, ya sudah lalu kita berbuat dosa lagi. Tidak boleh seperti itu. Kita tetap harus jauhi dosa, kita hentikan dosa, lalu kita taat kepada Tuhan Yesus. Firman Yesus berkata apa? Kita taat. Salah satunya apa? Tetap taat pada papa mama. Ya? Oke, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan selalu menyertai kami, memimpin hidup kami. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Tuhan Yesus benar-benar telah bangkit. Tuhan Yesus telah mengalahkan maut, telah menyelamatkan kami semua. Terima kasih Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Kau tolong kami agar kami tetap setia kepada Tuhan, kami tetap taat kepadamu melalui taat kami kepada papa mama. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kegiatan sekolah minggu selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai jumpa minggu depan. Lagi ada di gereja nih, gereja Kak Adi di Bangkok. Nah, gereja Kak Adi di Bangkok juga lagi ngerayain Paskah. Yuk ikutan Zoom Meet and Fun hari Minggu tanggal 18 April jam 9.30 pagi. Jangan lupa Meet and Fun kali ini ada challenge-nya loh. Challenge-nya apa ya? Challenge-nya adik-adik bikin gambar tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Lalu jangan lupa difoto dan kirimkan ke kakak sekolah minggu paling lambat tanggal 13 April. See you! Adik-adik, untuk meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengarkan hari ini, kita akan memberikan persembahan syukur kita yang terbaik buat Tuhan. Kiranya Tuhan menerima persembahan syukur kita. Sambil adik-adik memasukkan persembahan ke dalam kotak-kotak celengan kalian yang ada di rumah, kita menyanyikan pujian persembahan kami pada hari ini. Mentransfer ke rekening gereja. Kita akan menutup bagian sekolah minggu kita hari ini. Kita berdoa untuk persembahan kita. Kita juga berdoa untuk minggu depan. Kiranya Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bisa kembali sekolah minggu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu yang begitu besar pada kami. Terima kasih Tuhan mengasihi kami. Tuhan mau mati bagi kami. Dan Engkau bangkit untuk kami, memberikan kami hidup dan juga pengharapan.
Kami bersyukur Tuhan jikalau hari ini adik-adik kami boleh memberikan persembahan untuk Tuhan. Terimalah persembahan syukur kami ini. Sucikan dan pakailah Tuhan untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah sekolah minggu hari ini. Kiranya Tuhan pertemukan kami di minggu yang akan datang dengan keadaan yang sehat untuk bisa kembali memuji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kenapa sih Tuhan itu mau mati untuk kita? Karena kita itu istimewa. Kita istimewa bukan karena kita cakep, kita ganteng atau apa. Bukan karena orang lain bilang, tapi karena Tuhan Yesus yang bilang, karena Alkitab bilang kita diciptakan Tuhan itu istimewa. Karena istimewanya kita, Tuhan mau mati dan mau menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Untuk menutup sekolah minggu kita hari ini, kakak ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu pujian Aku Istimewa. Semuanya pakai gerakan ya.